jaga. Bertemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu dengan kakak Reka, ada juga Ajo, dan Kak Gali. Dan pemain musik kita ada kakak Esai. Ya, sekarang adik-adik meskipun kita masih beribadah lewat online, kita harus tetap semangat ya. Kakak mau nanya nih kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Iya, luar biasa. Tetap semangat ya. Untuk memulai ibadah kita berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Ya adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa dulu. Mari kita bersama doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, meskipun hanya di rumah saja, tetapi kami tetap sukacita ya Tuhan. Ya Bapa, berkati Bapa, kami ingin beribadah dan mendengar sedikit firman-Mu, biar kiranya Bapa kami tetap mendapatkan sukacita yang sama seperti kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami seperti dulu. Juga kami bisa dapat menerapkan firman yang telah kami dengarkan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian 5 roti dan 2 ikan.
sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk siapkan dulu Alkitabnya. Terus kita cari ya, kita buka sama-sama yang bawa yang sudah siap Alkitabnya. Kita buka Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 20. Ya, cari dulu. Minta bantuan kakaknya boleh ya. Perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama. Keluaran 16 ayat 11 sampai 20. Sudah ketemu? Ya. Kalau sudah, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita minta pimpinan Tuhan dengan berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini bersama dengan adik-adik kami anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucapkan puji dan syukur. Pimpinan penyertaan Tuhan istirahat sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, sekolah minggu ini akan kami lengkapi dengan membaca firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menguasai hati adik-adik kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan roh-roh jahat yang akan berusaha untuk menguasai hati kami, agar kami tetap berpusat pada firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik sudah ketemu dibaca? Iya. Kalau sudah, minta tolong Kak Reka, tolong bacakan ya. Keluaran 16 ayat 11 sampai 20. Silakan Kak. Keluaran 16 ayat 11 sampai 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Seorang menurut sejumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkannya banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Iya, terima kasih Kak Rika. Ya, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi firman Tuhan yang akan kita renungkan. Coba masih ingat gak? Itu kira-kira dalam situasi apa? Yo, ada yang masih ingat? Kelas Manjir, kelas pertama, yaitu perjalanan siapa? Perjalanan bangsa Israel
dari tanah Mesir akan menuju ke tanah Kanaan. Iya, masih ingat ya? Mereka selama di Mesir mendapat penindasan dan mereka sekarang sudah di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan adik-adik, mereka mempunyai banyak sekali kendala. Apa saja tadi? Yaitu mereka harus makan setiap hari. Mereka bersungut-sungut, dan ini yang kedua loh ya, sungut-sungutnya. Ayo, ada yang ingat gak? Sungut-sungut yang pertama apa? Mereka marah kepada Musa yang pertama apa? Itu apa? Ketika Musa mencelupkan tongkatnya ke dalam laut, mereka dikejar oleh Firaun di depannya laut, tidak bisa, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Sama, ini sungut-sungut yang kedua. Mereka mengalami kelaparan. Mereka bilang sama Musa di hari sebelumnya, coba mendingan kita di Mesir, nggak apa-apa kerja rodi, tapi kita tidak kelaparan. Di sini kita kelaparan, tidak ada makanan, gitu. Nah, tadi Karika sudah bacakan, Tuhan menyediakan makan kepada mereka. Berupa apa tadi Karika? Ingat bacaan tadi? Apa? Kalau sore turun burung puyuh. Itu menjadi makanan mereka. Kalau pagi turun embun pagi yang disebut dengan mana, ya ingat. Pagi diberi mana, sore diberi burung puyuh. Itu makanan bangsa Israel selama di padang. Tapi ada aturannya. Ayo, tadi apa aturannya? Yaitu satu orang harus mengambil bagian berapa? Satu gomer. Kalau ada yang lebih, tadi apa kejadiannya? Maka makanan itu busuk dimakan oleh ulat ya Kak ya. Tadi bacaannya ya, dimakan oleh ulat. Nah, Tuhan memberikan contoh ya, bahwa manusia itu sudah yang dipelihara oleh Tuhan tidak boleh serakah. Itu pada waktu perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Mereka harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mengajarkan tidak serakah, tidak pelit ya, harus berbagi dengan temannya. Walaupun di sekitarnya banyak burung puyuh, tetapi harus mengambil, Tuhan berfirman, mengambil sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti yang lain tidak kebagian. Nah, itu pada waktu itu. Nah, sekarang buat kita nih, apa pelajarannya yang dapat kita ambil dari firman Tuhan itu? Tuhan mengajarkan pada bangsa Israel untuk mau berbagi dengan temannya, tidak boleh serakah, tidak boleh pelit dan sebagainya, mengambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk adik-adik di rumah, yang mana saat ini kita semua di rumah, ya. Kalau tahun lalu kita sebelum pandemi ini, sebelum ada COVID-19, kita ke gereja, bisa ketemu dengan kakak, ya. Kita berbagi, lihat temannya ketika anak-anak Praindria tuh sedang mewarnai, yang pinjam dong, nah dipinjam, gitu kan. Nah, kalau sekarang semua ada di rumah, nah, Bu Yusuf mau kasih apa namanya? Kasih informasi ya, kasih cerita bahwa kita juga diajarkan bisa berbagi seperti bangsa Israel. Kita tidak serakah, kita mau peduli. Nah, peduli kepada sesama, peduli kepada saudara, peduli kepada teman. Apalagi, ayo sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa Kak? Tanggal 16. Iya, tanggal 16 bulan apa? Bulan Agustus. Besok pagi tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ingat tahun lalu kita ketika memperingati hari kemerdekaan ada lomba. Iya ya Kak ya, ada lomba ya.
gereja tetap ada lomba, di kampung ada lomba. Masih ingat gak lomba tahun lalu apa? Makan kerupuk. Kemudian memindahkan bendera dalam botol ya, memindahkan bola ke dalam kaleng anak-anak yang kecil-kecil tuh ya, yang praindria. Nah sekarang kita juga akan lomba besok pagi. Sudah diumumkan kan minggu lalu sama kakak sekolah minggu, lombanya apa? Coba Kak diulang Kak lombanya yang hari ini. Siapa tahu ada yang belum buka WA ya, ada yang belum baca. Tahun ini lombanya apa Kak? Untuk kelas praindria, lombanya itu menyanyi. Menyanyi kemerdekaan. Lagu kemerdekaan. Bisa kan anak praindria minta diajarin sama mama ya. Lagu 17 Agustus tahun 45. Nyanyi dengan semangat, pegang bendera. Oke? Ditunggu videonya oleh kakak. Kemudian Kak, kelas Indria dan Pratama melakukan senam tapi dengan memakai atribut kemerdekaan. nah anak Indria dan Pratama ingat senam. Senamnya apa Bu? Senamnya apa saja, tetapi ingat nadanya, lagunya, pengiringnya adalah nuansa hari kemerdekaan. Pakai atributnya, pakai ikat kepala boleh, bajunya merah, putih juga boleh ya. Kemudian pakai sabuk, pokoknya dihias dirinya, melakukan senam. Gerakannya bagaimana? Gerakannya bebas ya. Kemudian yang kelas Madya, ayo apa Kak kelas Madya? Untuk kelas Madya membacakan puisi tentang kebangsaan. Membacakan puisi boleh bikin sendiri. Kalau bikin sendiri hebat ya. Bikin sendiri hebat. Terus dibacakan, divideokan, mamanya suruh kirim kepada kakak sekolah minggu atau di WA grup GKP Cakung ya. Ingat tanggal 17 itu lombanya. Artinya kita peduli kepada bangsa, kita peduli, kita cinta pada tanah air. Nah sekarang pedulinya kepada sesama gimana? Pada teman kita. Tadi di awal ibu katakan kita nggak boleh serakah. Kalau di sekolah minggu ya di gereja kakak bisa lihat nih mana yang anak pelit, mana yang anak serakah gitu kan, yang tidak mau berbagi dengan teman. Nah tapi karena di rumah itu dilakukan dengan kakaknya. Kalau punya makanan, teman pas ada teman yang tidak punya bagi. Ibu Yusuf punya sedikit film, gak lama sih. Mau nonton? Oke, kita tonton sebentar ya filmnya ya. Nanti kembali Ibu lanjutkan lagi ya, Bu Yusuf lanjutkan. Kita akan tonton film sebentar ya. Oke, inilah filmnya. Kawan, dengarlah kisahku, kisah tentang si Budi. Si Budi punya sepotong roti, datanglah teman Budi si Tuti. Si Budi sembunyikan roti di balik badannya sendiri, agar roti tak diminta si Tuti. Tapi apa yang akan terjadi? Roti Budi dimakan Becky, anjing kesayangan si Tuti. Si Budi lalu menangis sendiri. Si Tuti tertawa geli. Wahai kawan, janganlah engkau pelit, mari belajarlah berbagi. Wahai kawan, janganlah engkau pelit, mari belajarlah berbagi. Hei kawan, dengarlah kisahku, kisah tentang si Budi. Si Budi
punya sepotong roti. Datanglah teman Budi si Tuti. Si Budi beri separuh roti, berbagi kepada si Tuti. Si Tuti senyum senang sekali. Si Budi ikut tersenyum berseri. Si Tuti memeluk si Budi. Si Budi memeluk si Tuti. Berpelukanlah si Tuti dan si Budi. Ditonton si Blacky anjing Tuti. Si Blacky melompat kian kemari, menggonggong seperti mengerti. Si Blacky melompat kian kemari, menggonggong seperti mengerti. Adik-adik sudah lihat filmnya? Bagus nggak? Coba tadi siapa tokohnya? Itu si Budi, ya Budi dengan si Tuti, ya mereka sedang contoh langsung itu antara berbagi. Bagaimana berbagi itu indah. Nah, Ibu minta itu boleh ya nanti diingat kalau kalian punya makanan, mari berbagi dengan temannya. Punya sesuatu silakan berbagi dengan temannya. Kalau yang tidak punya, yang punya jangan pelit ya, supaya bisa berbagi. Itu akan cerita kita pada pagi hari ini ya, adik-adik ya. Jadi mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Kita peduli pada bangsa dan negara dengan mengikuti lomba, walaupun lombanya hanya dari rumah dalam bentuk video dikirimkan. Nah, sekarang ada PR nih dari Bu Yusuf selain lomba. Ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Kak dari 2 Korintus. Ayo, silakan Kak bacakan. Dari 2 Korintus 8 ayat 15. Ya, Silakan Kak baca. seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, itu diapa ya? Dari Praindria minta tolong mamanya ya. 2 Korintus 8 ayat 15. Ingat itu dia ingat bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itu mudah-mudahan cerita kakak pagi hari ini dapat dimengerti dan kita lakukan. Besok silahkan kirimkan hasil lomba, ayat hafalan dihafalkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makasih, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik mengumpulkannya melalui orang tua adik-adik dan nanti diberikan ke gereja. Ya, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
Ya adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian Ku Daki-Daki. Sambil berdiri ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya, pada sekolah minggu. Mari kita tutup dengan doa dan mohon rahmat Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak sekolah minggu, walaupun kami berjauhan dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersehati mengucap syukur. Biarlah apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami lakukan adalah sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, kalau kami akan kembali dalam kehidupan kami, aktivitas kami, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpahi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan.